Menonton bola ke tanah lapang, bawalah kopi yang sudah diseduh. Pekerjaan ibu rumah tangga selalu berulang, pupuk semangatmu agar tidak jenuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Teman-teman, kali ini tuh aku mau masak jantung pisang. Ini tuh perdana seumur hidup aku masak jantung pisang. Jadi jantung pisangnya ini tuh sebenarnya udah diambil dari beberapa hari yang lalu gitu ya. Tapi aku itu mager banget teman-teman buat masaknya karena sebenarnya aku tuh belum pernah masak si jantung pisang ini gitu ya teman-teman. Tapi di sini ya udah aku memberanikan diri aja buat masak. Nggak tahu deh nanti rasanya itu gimana. Pokoknya kita coba aja dulu. Karena kalau misalnya kita belum mencoba maka kita tidak akan tahu. Aku sih nggak terlalu jago ya gimana sih caranya kayak ngupas-ngupasin daun batang apa sih namanya jantung pisang itu seperti apa, tapi yang aku tahu diambil bagian yang muda-mudanya gitu ya teman-teman. Nah tadi itu tuh udah aku selesai aku potong-potong, terus aku cuci, langsung aku rebus gitu ya teman-teman. Dan ngerebusnya aku kasih sedikit garam sih, nggak tahu sih fungsinya buat apa, tapi aku pengen aja ngasih garam sedikit. Aku tuh langsung rebus biar dia itu tuh nggak hitam gitu ya teman-teman. Nah lanjut sambil aku itu nungguin untuk si jantung pisangnya itu direbus, di sini aku juga buat lanjut ngulek cabe. Ya Allah belibet banget. Jadi tadi tuh aku udah ngerebus cabe, dikasih bawang merah dan juga pokoknya ini tuh cabe rawit, cabe keriting hijau atau cabe yang muda, terus bawang merah. Aku nggak pakai bawang putih ya, karena kalau misalnya menurut aku cabe hijau itu tuh kurang enak dikasih bawang putih, karena kan cabe hijau itu lumayan langu ya teman-teman. Ditambah bawang putih itu malah tambah langu kalau menurut aku pribadi. Jadi kalau misalnya bikin cabe hijau itu tuh nggak pakai bawang putih, cuman pakai bawang merah doang. Itu tuh aku pakai nanti tuh buat nyambel ya teman-teman. Dan di sini aku lagi ngiris-ngirisin bawang merah dan bawang putih. Ini tuh buat menumis si jantung pisangnya. Jadi di sini tuh aku mau tumis aja sih untuk jantung pisangnya. Nah, kalau jantung pisang itu sebenarnya diolahnya tuh bisa berbagai macam ya teman-teman. Katanya itu sih yang aku cari-cari di YouTube gitu ya. Bisa dipepes, bisa disantan putih kayak gitu. Tapi di sini tuh aku mau tumis-tumis aja gitu ya, biar lebih simple dan biar lebih cepet aja beresnya. Karena aku tuh lagi mager ya namanya buat bikin-bikin santan-santan gitu ya, lama gitu ya kerjaannya. Nah kalau aku masak itu sering banget aku ditemenin sama secangkir kopi ya teman-teman. Tadi kalian bisa lihat ada kopi yang di atas meja gitu ya, itu udah tinggal setengah gelas. Karena ya terkadang sambil aku masak kayak gini, pas aku lagi ngejeda duduk sambil ngopi kayak gitu ya. Pokoknya ya aku jalanin kayak se-enjoy aku aja sih, gimana caranya biar aku tuh tetap enjoy gitu. Dan biasanya aku juga sambil muter video gitu ya teman-teman. Terkadang videonya teman-teman yang beberes juga, terkadang tuh ceramah ustadz, terkadang juga kayak ceramah-ceramah yang tentang psikologi gitu loh teman-teman. Pokoknya terkadang itu tuh aku cari-cari memang hal-hal yang memang bener-bener enak banget buat didengar pas aku lagi masak kayak gini. Nah di sini aku lagi menggoreng ikan. Ini tuh adalah ikan yang memang didapat sama Pak Suami ya teman-teman. Itu ikan asli sungai. Pokoknya ikan yang langsung ditangkap kayak gini tuh masya Allah itu bener-bener enak banget. Ini tuh Pak Suami pergi nyari ikan, dapatnya segitu. Jadi aku langsung masak aja semuanya. Aku tuh pengen sambal aja sih teman-teman untuk si ikannya itu nanti. Kan tadi kan aku udah bikin udah ngulek cabai hijau gitu ya. Jadi nanti bikinnya itu sambal ikan cabai hijau. Nah di sini untuk tumis si jantung pisangnya, di sini aku aduk-aduk aja ya teman-teman. Aku cuman kasih bawang merah, bawang putih, lalu irisan cabai merah dan cabai hijau. Terus dikasih deh bumbu-bumbu kayak gitu ya. Pokoknya kalau untuk bumbu-bumbunya disesuaikan aja dengan selera. Sebenarnya di sini tuh yang paling enak ditambahnya itu saus tiram ya teman-teman. Tapi berhubung aku tuh nggak ada, ya udah aku kasihnya itu kecap manis aja sedikit, biar kayak ada sensasi manis-manis gurihnya gitu. Been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. Kalian udah pada pernah nyobain masak jantung pisang atau belum nih teman-teman? Nah biasanya kalau kalian tuh jantung pisang, kalian tuh suka diapain atau digulai gitu, katanya sih juga enak gitu ya. Nanti deh kapan-kapan kalau misalnya ada jantung pisang lagi mau nyoba-nyoba juga ya teman-teman masak yang lainnya. Tapi sekarang karena ini tuh pertama kali, aku tuh belum terlalu terbiasa buat mengolahnya gitu ya. Jadi aku nyoba masaknya tuh yang simple aja, yaitu dengan ditumis saja. Nah ditumis kayak gini aja tuh rasanya tuh udah bener-bener mantul. Aduh teman-teman, ini aku lagi masak
ya Allah aku tuh lemes gitu ya, karena gas itu tiba-tiba habis dong. Masya Allah, itu kalian bisa lihat tadi ya muka aku sengaja buat masukin sedikit muka aku yang lemes ngelihat gas habis. Masya Allah, itu rasanya kesel banget gitu. Nah jadi langsung aja aku tuh pergi beli gas, dan ini udah pulang buat beli gas ya, karena memang yang jual gas itu di depan rumah ya teman-teman, deket banget lah pokoknya dari rumah. Kalian yang udah ngikutin aku dari lama itu pasti tahu gitu ya teman-teman, karena misalnya yang jual gas itu deket banget dari rumah aku. Jadi tadi langsung aja aku itu pergi beli gas ya, walaupun deket yang jual gas tapi tetap aja rasanya itu kesel kalau pas lagi masak itu gas tiba-tiba habis ya. Ayo siapa nih dari antara kalian yang kalau misalnya masang gas itu tuh takut dan gak berani? Ayo teman-teman, kapan-kapan kalian tuh harus berani mencoba ya, karena kalau kita tidak pernah mencoba maka kita tidak akan pernah tahu. Nah ini tadi agak rada-rada susah buat nyalanya, jadi aku getok-getok aja sedikit untuk selangnya itu biar kayak gasnya itu tuh lancar alirannya, baru deh hidup lagi, alhamdulillah. Nah ini tuh udah mateng aja untuk tumisan jantung pisangnya ya teman-teman. Ini tuh tadi udah aku cicip, rasanya itu udah pas, dan ini tuh gurih-gurih manis, Masya Allah. Ini tuh bener-bener enak banget ya teman-teman. Pokoknya kalau kalian itu belum pernah nyobain jantung pisang, boleh banget buat kalian cobain, karena dia tuh bener-bener enak. Lanjut di sini aku tuh bolak-balik untuk ikannya, karena memang ikan ini tuh mau aku gorengnya itu sampai garing ya teman-teman. Karena ikan ini tuh adalah ikan yang banyak tulangnya gitu ya, banyak tulangnya. Jadi kalau misalnya nggak digoreng garing, nah ini tuh bakalan susah sih buat kemakan nanti. Tadi aku udah pisahin juga sedikit ikannya itu buat situin ya teman-teman. Ada ikan baung yang kecil, dan itu kan lumayan banyak tuh dagingnya, itu udah aku pisahin sedikit buat situin buat lauk mereka nanti makan. Itu tadi juga udah aku kasih garam ya, jadi udah lumayan berasa gitu. Di sini minyaknya kebanyakan, langsung aja aku kurangin. Oh ya, aku tuh nggak bikin menu yang lain lagi, terus ikannya juga nggak dicampur lagi ya. Cukup ikan itu aja yang aku sambal hari ini, karena lagi nggak pengen aja dicampur sama yang lain-lain gitu. Nah itu ya teman-teman, tadi aku tuh kelupaan dong buat masukin bawangnya. Harusnya aku tumis dulu bawang merahnya, baru aku masukin cabai hijaunya, tapi apalah daya aku itu lupa. Jadi pas aku masukin cabainya langsung juga aku masukin bawangnya ya teman-teman, karena aku tuh nggak keinget gitu tadi. Jangan lupa baru ditambahin garam sedikit dan ditambahin micin ya, karena tadi cabenya itu diulek, jadi cabenya itu udah aku kasih garam, makanya tadi aku cuman kasih sedikit micin doang. Aku kecilin api, lanjut di sini aku itu beberes ya teman-teman. Pokoknya kalau udah mau ditinggal kayak gini tuh masakan, jangan lupa apinya itu dikecilin supaya masakan kita itu nggak gosong. Apalagi cabai yang aku pakai ini kan udah aku rebus dulu tadi ya, jadi itu nggak perlu waktu yang lama sih. Pokoknya ditumis-tumis saja sebentar, terus pakai api yang kecil doang, nanti bakalan cepet juga sih matangnya. Even if you're gone, I will remember you're all I know. Semenjak aku ngelepas stiker kompor aku ini tuh, ngebersihin kompor ini menurut aku lebih puas aja dan lebih bersih gitu ya teman-teman. Tapi ya memang tetap aku tuh pengen banget ngasih stiker lagi, cuman ya belum tahu kapan, nunggu ada budgetnya. Sekarang itu tuh budget itu lumayan menipis gitu ya teman-teman. Dan juga kalau sekarang itu kan kayak apa ya, kayak gaji YouTube itu tuh nggak menentu banget gitu ya teman-teman. Terkadang itu dapat gitu ya buat gajian, kadang nggak, karena memang sekarang itu kayak banyak banget gitu yang ngeluh penurunan viewers itu berasa banget gitu ya. Jadi lumayan berpengaruh dengan pendapatan seorang YouTuber. Tapi ya tetap bersemangat aja, lumayan ya teman-teman, walaupun nggak bisa gajian bulan ini, anggap aja tabungan gitu. Makanya kayak sekarang itu tuh kayak mau beli-beli apa itu tuh harus bener-bener dipertimbangkan banget sih kalau aku ya, karena memang setiap gaji YouTube yang aku terima itu tuh udah ada tujuannya masing-masing gitu ya. Aku itu ngirim untuk adik aku gitu ya sedikit buat uang jajannya, terus aku juga nabung buat pendidikan anak-anak, dan juga buat ngisi dana darurat. Terus juga kalau misalnya ada berlebih, aku tuh buat buat nabung untuk renovasi rumah gitu, karena memang budgetnya itu masih kurang banyak sih teman-teman untuk renovasi dapur gitu ya maksudnya. Jadi aku tuh harus bener-bener bisa berpikir gitu ya, dan mempertimbangkan setiap apa yang mau aku beli. Apalagi kalau yang mau dibeli itu tuh berbentuk keinginan ya teman-teman, jadi kayak harus bener-bener dipertimbangkan banget. Nah di sini aku udah beres buat bersih-bersih untuk kompor, lanjut juga area-area kompor tuh juga dibersihin ya teman-teman. Kalau rumah papan kayak rumah aku ini tuh kayak bener-bener harus dijaga kebersihannya, setidaknya itu rajin ngelap-ngelap dan rajin nyapu-nyapu ya.
Nah, alhamdulillah ini menu kami hari ini ya teman-teman. Ada sambal ikan cabai hijau, terus ada tumis jantung pisang, dan ini tuh adalah sisa gulai jengkol sama ayam yang kemarin ya, masih ada sisa sedikit. Jadi ini aja menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, di sini aku itu mau bersih-bersih untuk ember aku yang besar ini. Aku itu mau cuci-cuci karena memang air bak aku itu sebenarnya udah lumayan habis teman-teman, tapi karena memang sekarang itu cuaca itu lagi sering hujan, itu aja kalian bisa lihat sendiri ya, itu tuh lagi gerimis teman-teman sebenarnya. Nah, air bak aku itu tuh selalu terisi, jarang banget gitu yang sampai kosong gitu ya, makanya aku tuh belum bisa buat nguras bak. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, karena itu tuh juga nggak yang terlalu kotoran-kotoran gimana-gimana, karena kan udah ada juga gitu ya untuk penyaring kotorannya itu di atas gitu ya. Nah, di sini tuh aku mau nyuci untuk si ember ini ya teman-teman, karena aku lihat gitu di dasar ember itu tuh udah mulai ada mengendap pasir gitu ya, karena kan aku ini kan pakai air sumur bor gitu ya, jadi terkadang tuh masih suka ada pasirnya juga sih. Makanya kalau misalnya aku itu masak air itu tuh nggak pernah yang langsung dari selang, pasti aku masukin dulu ke ember ini, setelah mengendap baru aku pakai buat ngapa-ngapain gitu ya, setelah pasir-pasirnya itu mengendap. Aku itu sempat kaget ya teman-teman, pas teman-teman itu ada yang bilang di beberapa daerah itu tuh bikin sumur bor itu Masya Allah mahal-mahal banget ya, dari belasan sampai puluhan juta, Masya Allah. Aku tuh bersyukur lah berarti ya teman-teman, dengan budget 4.700.000 atau dibulatkan 5 juta lah gitu ya, udah bisa bikin sumur bor sendiri, Masya Allah. Pokoknya mungkin setiap daerah itu beda-beda ya teman-teman, kayak dari sumber airnya itu mungkin ada yang susah kayak gitu ya. Kalau sumur bor aku itu tuh dalamnya itu sekitar 36 apa 40 meter gitu ya, pokoknya sekitar segituan lah teman-teman. Nah, di sini tuh aku udah beres buat nyuci ember aku yang besar ini ya teman-teman. Aku tuh juga mau langsung isi aja supaya nanti pas mau dipakai buat ngapa-ngapain itu tuh udah enak gitu, airnya udah ada dan udah mengendap gitu ya, udah bersih juga. Nah, di sini aku juga lanjut nih teman-teman buat ngebilas-bilas piring ini sedikit gitu ya, karena memang ini tuh nanti aku mau nyuci piring, tapi aku nggak videoin ya teman-teman pas aku lagi nyuci piring, karena memang takut durasinya itu kepanjangan gitu ya. Jadi di sini aku videoin pas aku lagi ngeluarin kayak gini aja, dan nanti tuh aku mau ngebilasin sedikit gitu ya teman-teman untuk piring-piringnya, jadi pas nyucinya nanti itu kayak lebih enak. Nah, itu tuh Pak suami minta dibantuin dicuciin gitu ya untuk tangannya. Nah, ini air di dalam ember yang besar udah penuh, langsung aja aku pindahin selangnya ke dalam bak aku yang besar. Cucian piring aku emang lumayan banyak ya teman-teman, tapi kalau misalnya dijalani dengan tanpa dipikir-pikir tetap aja ini tuh cepat selesainya kok ya. Apalagi kalau misalnya nggak divideoin cucian piring sebanyak apapun itu cepat beresnya. Tapi kalau divideoin, jangankan banyak teman-teman, cucian piring yang sedikit aja itu berasa lama banget beresnya gitu ya. Nah, di sini aku juga lanjut buat ngebersihin untuk si tempat piring aku yang kotor gitu ya. Ini itu adalah bak bekas mandinya anak-anak waktu bayi, dan sekarang itu udah nggak dipakai lagi gitu ya. Jadi aku pakai aja buat naruh piring-piring kotor. Nah, ini tuh sering sih aku bersihkan teman-teman, cuman karena memang ini tuh naruhnya di luar kali ya, jadi kayak cepat banget rentan kotor gitu. Jadinya ya di sini tuh aku mau bersihin aja sampai bersih lagi untuk si embernya ini, biar nanti tuh pas mau dipakai naruh piring yang kotor lagi tuh kayak lebih enak gitu ya, karena dia udah kinclong lagi. Oke, ini udah beres, udah selesai ya teman-teman buat aku cuci untuk si embernya. Di sini aku itu mau bilas-bilasin sedikit cucian piring aku gini ya teman-teman. Nah, lanjut juga di sini aku mau nyapu-nyapu di dapur aku, karena memang tadi habis masak kan aku belum nyapu gitu ya. Dan aku juga mau sekalian ngucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah support dan udah dukung aku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, agar channel aku lebih berkembang dan aku makin semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dapur aku itu memang selalu ya teman-teman aku sapu kayak gini, tapi nggak terlalu sering banget sih aku sapu. Pokoknya kalau habis masak ya wajib disapu. Yang paling wajib itu dalam satu hari itu pagi sama sore habis masak kayak gini ya 2 kali. Kalau misalnya pas lagi ada aktivitas yang lain, kalau kotor ya biasanya aku sapu lagi. Tapi yang paling wajib itu sih pagi hari dan setelah masak gitu.
Nah di luar itu tuh udah lumayan gelap ya teman-teman, karena mungkin efek cuaca itu yang hujan gitu ya, jadi kayak lebih cepat gelap gitu ya. Padahal sebenarnya ini sih belum terlalu mau maghrib ya, masih sore lah gitu ya, tapi ya karena cuaca hujan jadi kelihatan gelap. Nah, alhamdulillah teman-teman udah beres kerjaan aku untuk hari ini. Di sini dapur aku juga udah bersih, jadi aku tuh tenang buat ninggalin istirahat. Sampai ketemu lagi ya teman-teman untuk di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.